Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ananda Akil Fatur Rahman dengan NIM akhir 036 dan saya Bizar Rashid Smita dengan NIM akhir 014. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas jurnal yang telah kami analisis, yaitu berjudul Human Activity Analysis and Recognition from Smartphone Using Machine Learning Techniques, yang ditulis oleh Jakaria Rabbi, Tahmin Hasan Fuad, Abdul Awan. Kami dari kelompok 10 dengan dosen pengampu Bapak Rimuljo Hendradi, SSI, MSI. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai empat hal, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga ada metodologi penelitian, dan yang keempat ada dataset yang kita gunakan. Pertama di pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama kita membahas terkait background dan problem statement yang dibahas di jurnal ini. Yaitu manusia dapat mengenali keadaan psikologis dan kepribadian orang lain dengan mengamati aktivitas sehari-hari mereka. Mengikuti pola ini, para peneliti ingin memprediksi perilaku manusia menggunakan mesin dan Human Activity Recognition atau kita singkat menjadi HAR muncul sebagai topik penelitian yang aktif. Nah, problem statement-nya adalah bagaimana menganalisis data sensor smartphone menggunakan model machine learning untuk mengenali aktivitas manusia dengan akurasi yang harus tinggi. Para peneliti menggunakan berbagai teknik machine learning dan deep learning termasuk naive Bayes, decision tree, support vector machine, Nernst network, dan hidden Markov model, convolutional neural network, dan lain-lain untuk menganalisis data sensor dan mengenali aktivitas manusia. Nah, rumusan masalah yang kita bahas di sini adalah yang pertama, bagaimana mengimplementasikan berbagai algoritma machine learning untuk mengenali aktivitas manusia dari data sensor smartphone. Yang kedua, algoritma machine learning manakah yang memberikan performa terbaik dalam mengenali aktivitas manusia. Yang ketiga, bagaimana menentukan parameter optimal untuk setiap algoritma machine learning yang digunakan. Yang keempat, apakah hasil perbandingan algoritma tersebut signifikan secara statistik. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah menganalisis data sensor smartphone menggunakan model machine learning untuk mengenali aktivitas manusia. Yang kedua, membandingkan performa berbagai algoritma machine learning seperti decision tree, random forest, logistic regression, support vector machine, dan artificial neural network. Yang ketiga, menentukan set parameter terbaik untuk setiap model melalui grid search. Yang keempat ada membuktikan signifikansi statistik dari hasil yang diperoleh menggunakan metode uji signifikansi statistik. Kemudian kita bahas manfaat penelitian. Kita bagi menjadi dua di sini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di manfaat teoritis, yaitu adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang machine learning, khususnya dalam aplikasi Human Activity Recognition. Untuk manfaat praktisnya sendiri adalah kita dapat memonitoring kesehatan fisik dan mental. Yang kedua adalah sistem rumah pintar atau smart home. Yang ketiga adalah aplikasi fitness tracking. Yang keempat, monitoring perawatan lansia. Yang kelima adalah sistem monitoring tanpa kontak di era COVID-19. Nah, batasan penelitian dari jurnal ini adalah dataset yang digunakan berasal dari UCI Machine Learning Repository dengan 30 subjek. Aktivitas yang dikenali terbatas pada 6 kategori saja, yaitu walking upstairs, walking downstairs, sitting, standing, and lying. Dan yang ketiga adalah data dikumpulkan dari dua sensor smartphone, yaitu accelerometer dan gyroscope. Yang keempat, algoritma yang dibandingkan terbatas pada 5 metode saja, yaitu yang pertama ada decision tree, yang kedua ada random forest, yang ketiga ada logistic regression, yang keempat ada support vector machine, dan yang kelima adalah artificial neural network. Kemudian kita lanjut ke dasar teori. Baik, untuk dasar teorinya sendiri, kita akan membahas yang pertama adalah yang menjadi topik pembahasan kita saat ini, yaitu SVM atau Support Vector Machine. Nah, SVM sendiri adalah classifier diskriminatif yang ditentukan oleh hyperlink pemisah. Jika data training diberikan ke SVM, ia memberikan hyperlink optimal yang mengklasifikasikan data baru. Hyperlink ini adalah garis yang akan membagi bidang menjadi dua bagian dalam ruang dua dimensi, di mana setiap kelas berada di kedua sisi. Lalu ada HAR atau Human Activity Recognition, yaitu adalah proses identifikasi dan klasifikasi aktivitas manusia secara otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sensor, seperti akselerometer dan giroskop, GPS, kamera, atau perangkat wearable lainnya. Nah, tujuan utama dari HAR ini adalah untuk memahami pola perilaku manusia dalam berbagai konteks, baik dalam lingkungan sehari-hari, olahraga, kesehatan, maupun keamanan.
Nah, untuk dataset yang kita gunakan itu menggunakan dua sensor smartphone untuk ECR, yaitu accelerometer dan juga giroskop. Kemudian lanjut ke dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini menggunakan dataset Human Activity Recognition atau HAR yang sudah kita sebut di awal tadi, yaitu dari UCI Machine Learning Repository yang melibatkan 30 sukarelawan yang berusia 19 hingga 48 tahun yang melakukan 6 aktivitas. Yang pertama ada walking, kemudian ada walking upstairs dan walking downstairs, sitting, standing, dan laying. Dari 6 aktivitas tersebut menghasilkan dataset berisi 10.299 records dengan 561 fitur dari sensor accelerometer dan giroskop smartphone yang dibagi menjadi 70% training dan 30% testing data tanpa missing value satupun. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa di dataset ini memiliki 6 label atau 6 aktivitas, yaitu walking, walking upstairs, walking downstairs, sitting, standing, dan laying. Nah, tiap kelasnya sendiri akan dikonvert menjadi numerikal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian jumlah datanya adalah 10.299 dan fiturnya eh, berjumlah 561 dari sensor accelerometer dan giroskop. Kemudian kita akan bahas lebih lanjut terkait atribut atau fitur yang mereka gunakan. Bagaimana cara mereka menentukan 561 fitur. Nah, jadi mereka itu menentukan dari prefix, sensor, derivatif, dan atau transformasi dan sumbu XYZ. Nah, dari prefixnya sendiri terdapat dua, yaitu T atau time, di mana data diambil langsung dari sinyal sensor terhadap waktu. Dan yang kedua ada F atau frekuensi domain. Jadi data telah diubah menggunakan transformasi Fourier, FFT, untuk melihat pola dalam frekuensi. Dan yang kedua ada sensor. Nah, untuk sensor sendiri terbagi menjadi 4, yaitu body, gravity, accelerometer, dan giroskop. Dan yang ketiga ada derivatif atau transformasi, yaitu ada dua, yaitu jerk dan mag. Dan yang keempat ada sumbu, yaitu X, Y, atau Z. Nah, sebagai contoh di sini adalah yang di kanan, kombinasi dari keempat sensor accelerometer, misalnya adalah T-body X dengan sumbu X atau Y atau Z. Dan kemudian kombinasi ini dikombinasikan lagi dengan eh, statistik yang diambil dari sinyal-sinyal sensor, yaitu ada mean, standard deviation, median absolute deviation, largest value in array, dan hingga angle. Sehingga menghasilkan 561 fitur dengan nilai numerik semuanya. Dan sebagai contoh di sini kita memiliki 3 atribut atau fitur, yaitu T-body X dengan rata-rata dari sumbu X, misalkan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke metodologi penelitian. Nah, untuk penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan membandingkan performa 5 algoritma machine learning yang berbeda. Metodologi penelitian terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama ada pre-processing, yang kedua ada parameter tuning dan grid search. Di sini tuh berfungsi sebagai mencari parameter terbaik dari setiap model. Yang ketiga ada evaluasi model. Yang keempat ada statistical significance set testing. Kita lanjut ke data processing. Nah, di datasetnya sendiri sudah terbagi menjadi portion train dan test, di mana 70% untuk train dan 30% untuk test, di mana data disimpan dalam data frame untuk kemudahan manipulasi dan tidak ada missing value satupun dalam dataset. Kemudian yang kedua ada feature selection process, di mana kita menghitung ANOVA F value untuk seluruh datasetnya. Dan untuk penelitian ini sendiri mencoba top 100, top 200, top 400, dan top 500 fitur dengan F value tertinggi. Dan hasilnya ada setiap kali jumlah fitur ditingkatkan dari top 100 hingga top 200 hingga top 400 bahkan sampai maksimal, akurasinya meningkat signifikan untuk semua 5 algoritma. Sehingga keputusannya adalah menggunakan semua fitur, yaitu 561 fitur untuk training dan testing. Dan untuk data splitting strateginya sendiri, kita menggunakan stratified sampling dengan memastikan distribusi kelas yang seimbang, dengan training data 70% untuk cross validation tanpa menyentuh tes data, dan tes data 30% untuk evaluasi final yang tidak bias. Dan kemudian kita masuk ke parameter tuning dan grid search, di mana dalam di sini kita akan mencari parameter terbaik dari setiap model.
Jadi proses parameter tuning dilakukan menggunakan Ehouse grid search dengan 5 volt stratified cross validation. Setiap algoritma memiliki set parameter yang berbeda yang perlu dioptimalkan. Dan untuk hasil parameternya sendiri, menghasilkan untuk decision tree adalah creation dengan gini, dengan max dip-nya adalah 4. Untuk RF, creation-nya adalah gini, and estimatornya 90 dan max dip 6. Dan kita fokuskan di sini adalah SVM saja, yaitu dia memiliki parameter terbaik, yaitu C-nya adalah 1 dan kernelnya adalah linear. Nah, kita lanjut ke refinement dan evaluasi model. Evaluasi model, model-model dengan parameter terbaik dievaluasi pada tes data yang terpisah. Tes data dibagi menjadi 10 random set, di mana setiap setnya berisi 50% dari data set. Pendekatan ini menghasilkan 10 runs untuk setiap algoritma, yang memungkinkan perhitungan mean dan variance untuk setiap algoritma. Setiap model kemudian diformulasikan menggunakan parameter terbaik yang telah diperoleh dan dievaluasi menggunakan tes data yang dibagi menjadi 5 random faults, di mana setiap fault berisi keseluruhan dataset. Kemudian ada statistical significance testing, di mana kita menggunakan ini untuk SVM dan LR. Jadi stratified sampling digunakan untuk pembagian data untuk memastikan distribusi kelas yang seimbang. Cross validation data set digunakan untuk grid search tanpa menyentuh tes data sehingga menghasilkan estimasi yang unbiased untuk perbandingan antar algoritma. Jadi proses ini dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran parameter terbaik untuk semua algoritma menggunakan hanya training data. Yang kedua adalah perbandingan algoritma menggunakan parameter terbaik yang telah ditemukan. Kemudian ini adalah hasil akurasi dari penelitian ini, di mana untuk DT adalah 80,3%, untuk RF adalah 90,05%, untuk SVM adalah 96,33%, untuk ANN adalah 93,8%, dan untuk LR adalah 96,01%. Terlihat di tabel ini bahwa untuk model SVM memiliki akurasi tertinggi yaitu 96,33%. Untuk memastikan bahwa perbedaan performa antar algoritma benar-benar signifikan secara statistik, dilakukan dua jenis uji signifikansi pada 3 algoritma terbaik, yaitu SVM, ANN, dan LR. Nah, setelah kita melakukan perubahan, di sini karena kita fokusnya di SVM, kita akhirnya mencoba untuk melakukan banyak percobaan di bagian SVM. Jadi yang tadinya di set sudah menjadi 70-30 proporsi data testing dan data training, akhirnya kita mencoba untuk membagi menjadi beberapa, yaitu 80-20, 70-30, dan 60-40 untuk menghitung akurasi terbaiknya. Baik, di sini uh, untuk yang split data 80-20, dia menunjukkan bahwa akurasi terbaik itu adalah di linear, lalu yang kedua adalah di RBF, dan yang ketiga adalah di sigmoid. Dengan akurasi di linear untuk split data 80 adalah 0,9850. Lalu kita next. Untuk split data 70 dan 30 atau yang tadi kita sudah teliti, yaitu dia itu untuk tertingginya adalah di linear, yang kedua di RBF, lalu yang ketiga adalah di sigmoid dengan akurasi di linear yaitu adalah 0,9841 yang dimana dia itu lebih menurun daripada yang split data 80-20. Lalu yang terakhir di split data 3 yaitu 60-40 adalah di sini yang paling baik pertama adalah dengan parameter linear, lalu yang kedua adalah RBF, dan yang ketiga adalah sigmoid. Dengan akurasinya itu meningkat yaitu 0,9852. Lalu di sini kita bisa lihat perbandingan akurasinya untuk split data 80-20, 70-30, dan 60-40. Yang dimana untuk 60-40 itu memiliki akurasi di linear itu paling tinggi, yaitu hampir mencapai 0,99%. Ya, di sini memperlihatkan bahwa linear kernel consistently perform best itu meningkat di 60-40. Lalu RBF-nya itu stabil tapi lebih rendah dari linear. Lalu menurun sedikit saat data testing diperbesar. Lalu yang terakhir adalah sigmoid, yaitu dia yang paling lemah dengan akurasi konstannya itu adalah di angka 0,86.
Oke, kita masuk ke kesimpulan. Di sini kita membagi menjadi dua kesimpulan, yaitu adalah kesimpulan penelitian artikel dan kesimpulan yang akan kita buat setelah percobaan. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa support vector machine ini dengan parameter C, yaitu satu, dan kernelnya adalah linear, beserta data splitnya yang 70 dan 30% testing itu berhasil memberikan performa terbaik untuk mendeteksi Human Activity Recognition atau HAR dengan akurasinya 96,33%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma machine learning sederhana dengan parameter tuning yang tepat dapat mencapai performa yang sangat baik. Nah, penggunaan statistical significance testing memastikan bahwa kesimpulan yang diambil memiliki dasar statistik yang kuat dan bukan hanya berdasarkan perbedaan akurasi semata. Lalu, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa setelah kita teliti untuk split data 80-20, 70-30, dan 60-40, menunjukkan bahwa data split 60-40 itu memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada split data yang lainnya, yaitu dengan 98,52%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma machine learning sederhana dengan parameter tuning yang tepat dapat mencapai performa yang sangat baik, tentunya didampingi dengan split data yang tepat pula. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya Bizar dan kawan saya Rahman. eh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.